Dara nggak mau. Aku biasa enggak udah Ya Allah, temanya biasa aja. Teh Dara mah nggak pernah ngikutin tren ya Bukan tren, ay kamu kan akan juga ibu-ibu ribu Astagfirullahaladzim. nantinya mincreng. Sekarang teh udah 2024 Teh Dara. Enggak gitu, angker we bukber mah biasa-biasa. ini? Aduh ibu, Allah, kasih ada tahu Teh Dara. Tahu ibu, nanti ibu tengahin aku sama Teh Dara ya. Soalnya ini Kinan mau nyapa dulu permisa yang ada di rumah. Kira-kira kata Ustazah itu yang bener Kinan atau Teh Dara, oke? Nah, nih permisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama kami di Senja Berkah Pasti Berkah. Aduh, aku kesel banget tau Ustazah. Sabar, Enggak sabar. bisa. Ada apa sih Enggak ini? bisa. Tau gak sih Ustazah? Batal puasanya batal kamu teribul. Diam. Kan Kinan tuh emang ada agenda pengen bukber gitu kan sama teman-teman, bareng sama Teh Dara juga. Nah, Kinan kan bikin dress code-nya bikin semenarik mungkin, segonjreng mungkin gitu. Terus Teh Dara bilang, "Nggak usah biasa-biasa aja kan. Sekarang 2024 emang zamannya ya emang pakai baju yang gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan dibikin TikTok tuh yang FYP kan pasti yang emang kocak-kocak gitu." Iya, betul. Beri dong Bu, jelek ngelihatnya nanti gimana kalau dia manik-maniknya masuk ke Udah, nasi. kalau gitu kita bermusuhan aja Teh Dara. aduh. Boleh nggak apa-apa masing-masing. Musuhan Nggak aja. jadi aku mau kamu bukber. biarin kamu pakai daster aja, aku yang pakai baju bagus biarin. Teh Kinan, Teh Dara, ini cantik-cantik semua ya, Masya Allah. Ya, lebih cantik kalau kita bisa menahan amarah kita loh. Kenapa? Sabda Rasulullah SAW bahwa la ta'dhu balakal jannah. Gak boleh kita marah bagimu surga. Siapa sih yang gak mau masuk surga? Aku mau. Itu Saudara pasti tuh. Mau masuk kan? Maka kita harus bisa menahan amarah kita. Apapun itu konfliknya, apapun itu masalahnya, kita harus bisa menahan amarah kita. Karena dulu ada ceritanya nih, sahabat Rasulullah SAW itu pernah mengatakan sesuatu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, wasihatkanlah aku gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa la ta'dhab, gak boleh marah gitu ya. Farad dada miroron, mengulang berapa kali la ta'dhab. Sampai berulang kali Rasulullah memberikan wasiat kepada sahabat tersebut, yaitu adalah nggak boleh marah. Karena apa? Marah itu adalah perbuatan yang tercela, teman-teman ya. Teh Kinan ya, kita harus bisa mengolah hawa nafsu kita dengan baik. Tapi Ya Bu. Ustazah kalau misalkan ada konflik terus harusnya kayak gimana ya? Kalau ada konflik ya berantemin aja sampai ketemu titik terang, bener nggak Ustazah? Gini-gini deh Bu Ustazah. Jadi yang tadi yang nggak mau marah juga yang ini tuh kalau marah pengennya berkonflik Bu. Nah ini gimana Bu hukumnya gitu ya? Kalau misalnya konflik tuh dalam agama Islam tuh gimana sih Bu Baik. dipandangnya? Kalau kita melihat konflik dalam pandangan Islam itu bagaimana? Apa sih itu konflik? Konflik itu adalah berbagai hal yang menimbulkan perselisihan, ya, pertikaian, yang bahkan nanti akan menyebabkan permusuhan ataupun saling membenci, saling memaki, atau kita nanti akan masuk ke dalam tajassasu. Sementara dalam Al-Quran itu wala tajassasu, nggak boleh kita mengambil atau mencari celah-celah kesalahan-kesalahan orang lain, ya. Karena kita itu tadi benci sama orang tersebut, karena tadi berselisih, kita cari kesalahan-kesalahan orang tersebut, sehingga akhirnya permusuhan itu lebih berdebar-debar lagi, lebih besar lagi gitu ya. Dalam Islam itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ya, agama yang memuat sesuatu hal yang baik-baik, menebar kasih sayang untuk sesama. Gak boleh kita mengawali suatu hal itu dengan rasa yang terus menahan amarah, kemudian timbul konflik yang besar. Maka solusinya adalah kita harus senantiasa bermusyawarah, ya. Maka dalam Quran wasyawirhum fil amr. Maka kita harus bermusyawarah dalam segala urusan. Mau urusan apa? Urusan kita musyawarah baju ya. Nah, bajunya yang mana yang terbaik kita musyawarahkan dan ambil satu kesepakatan yang kita sepakati bersama untuk saling kita memahamkan ini nih baju yang paling tepat gitu ya. Jangan sampai kita merasa pendapat kita yang paling benar, pendapat kita paling benar gitu ya. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Jadi kita lempar ya udah sih. Jadi jangan ngambil keputusan sendiri. Tapi Kinan nggak mau jerah kalau misalkan nggak ada efek negatifnya, kalau misalkan cuman biar nggak jadi masalah yang besar, biarin aja. Kinan mau ada masalah yang besar, emang ada dampak negatif yang terasa di kehidupan sehari-hari gitu gara-gara ini? Ada Teh Kinan. Apa tuh, Bu? Nih,
Kalau kita membiasakan diri untuk senantiasa berkonflik ya, berselisih, apalagi kita melakukan pertikaian sampai permusuhan yang besar sekali dalam kehidupan kita, itu pasti akan memiliki dampak negatif dalam kehidupan Emang kita. apa tuh Ustazah? Dampak negatif yang bisa kita rasakan adalah satu, kita nggak disayang Allah loh, gitu ya. Nauzubillah min Iya, dzalik. yang Kita bener, nggak Ustazah. disayang sama Allah. Kedua, amalan kita itu terbuang sia-sia teman-teman gitu. Makanya kita nggak boleh tuh melakukan berbagai konflik yang menimbulkan perpecahan ataupun permusuhan. Terutama itu adalah memperkerut gitu ya, atau memperusak gitu ya hubungan tali silaturahim. Sementara kita kan semua bersaudara ya, walaupun tidak sedarah ya, tidak seayah, tidak seibu, tapi kita masih bersaudara. Ukhuwah Islamiyah. Kita juga sebangsa, ukhuwah watoniyah gitu ya. Kita sebagai seorang manusia yang berada di satu Indonesia, satu negara, kita masih berada pada lingkungan saudara seagama, sebangsa, dan kita harus saling menghargai, saling menyayangi satu sama lainnya gitu ya. Dan juga yang paling hebat terasakan dampak negatifnya apa loh? Yang paling terasakan itu adalah hidup kita menjadi tidak tenang. Karena apa? Karena prasangka buruknya terus ada dalam hati kita gitu ya. Kalau prasangka buruk terus ada dalam hati kita, itu menyebabkan kita untuk berbuat yang buruk. Sehingga itulah melahirkan tindakan-tindakan negatif seperti apa? Permusuhan ya, kemudian kita mengungkit kesalahan orang lain, mengumbar aib seseorang. Sementara kan itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah gitu ya. Barang siapa yang membuka aib seorang muslim, maka Allah akan membukanya aibnya itu pada ketika hari kiamat nanti. Nauzubillahi min dzalik, gak mau. Serem banget ternyata. Ih, serem banget ya Dara. Iya berarti udahan Likin, aku mah takut tahu nggak sih jadinya. Ya, Nah Ibu, sebenarnya aku masih ada rasa gedek, tapi ya udahlah. Takut aku sama Allah, aku pengen disayang sama Allah soalnya. Ih, Kata sama. Ustazah katanya nggak disayang sama Allah nanti kalau musuhan. iya ya udah ya kita maafan ya. Nanti aku bayarin Ya, kamu maafkan. bukber, kamu Iya. juga bayarin aku bukber. Oh, nggak mau, itu aku rugi kalau gitu. Enggak lah jadi Nah, masing-masing ya udah dong. musuhan lagi kita. Ibu aku jadi kepo juga nih Bu. Nah kan tadi kita berkonflik nih, terus kita mencari solusi untuk akhirnya berdamai lagi. Apa sih Bu pentingnya untuk mencari solusi damai dalam menangani Iya. konflik? Kalau misalkan kita lihat, konflik dalam Islam itu tentu solusinya selalu disediakan atau disiapkan dalam Islam juga ya. Nah, apa solusi terbaik itu adalah berdamai. Berdamai itu, apa kata Allah? Kata Allah itu adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa tuh? Wa'tasimu, kita harus nantiasa ikut ya sama aturan Allah, ikut sama tali aturan-aturan Allah. Wala tafarruqu, nggak boleh kita cerai-berai gitu ya. Kita melakukan pertikaian, permusuhan dan lain sebagainya. Karena apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, setiap mukmin itu adalah saudara gitu ya. Dan kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahwa al-mu'minu lil mu'mini itu kalbunyani gitu ya. Seorang muslim itu terhadap muslim yang lain itu seperti bangunan. Ya, yashudduhu ba'duhu ba'dha, yang saling menguatkan satu sama lainnya. Maka kalau kita sebagai seorang muslim, kewajibannya adalah saling menguatkan. Nggak boleh kita saling memusuhi, saling bertengkar, saling berkelahi gitu ya, apalagi menyudutkan satu sama lain. Tapi kita adalah sebagai seorang muslim berkewajiban untuk saling melindungi, saling mengasihi, dan saling membantu bahu-membahu, seperti itu. Oh, Gitu ternyata Masya ya. Allah, emang sih, tapi emang ya ini Ustazah Kinan masih harus banyak lagi nanya-nanya sama Ustazah, soalnya sebenarnya rasa kesel mah masih ada tuh sama Teh Dara. Tapi kalau kita ngobrolin tentang konflik nih, kayaknya ini bakalan jadi pembahasan yang panjang ya Ustazah. Maka dari itu sepertinya nih mau ada yang lewat dulu ya permisa ya, jangan kemana-mana. Dan buat kalian nih permisa yang ada di rumah yang pengen nanya-nanya kayak Kinan atau lagi ada konflik nih sama temennya, boleh banget ya kontak kita di 0813 9447 7912. Dan abis ini Kinan bakalan nanya-nanya lagi nih sama Ustazah. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah, pasti berkah.